Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1526. Saudara Ye, Anda adalah seorang jenderal istana dan harus setia kepada Yang Mulia Kaisar. Sebagai rakyat, kita hanya perlu mematuhi kehendak Yang Mulia. Han Hao seolah bisa membaca pikiran Ye Shikai dan terus membujuknya. Entah kata-kata di meteorit ini kehendak Tuhan atau manusia, kuncinya adalah kalimat ini telah tersebar. Perubahan fenomena langit adalah masalah besar. Jika pasukan pemberontak membesar-besarkannya, lebih banyak orang pasti akan tersesat dan bergabung dengan pasukan pemberontak. Pada saat itu, perang akan tak berujung. Pada saat itu, perang tidak akan berakhir dengan kematian puluhan ribu orang. Fondasi kekaisaran akan terguncang, dan dunia akan kacau balau. Tuan Han, sejak saya bergabung dengan tentara, saya belum pernah membunuh satu pun warga sipil. Tentara Qin mampu menyapu bersih 6 kerajaan berkat persatuan mereka. Di antara bawahan saya, mulai dari kapten hingga prajurit, ada banyak orang dari Dongjun. Bagaimana mungkin mereka tega membantai sesama warga negara? Sekarang negara sedang kacau, dan puluhan ribu orang telah bergabung dengan tentara pemberontak. Apakah Tuan Han hanya berpikir bahwa itu semua salah rakyat? Jika Yang Mulia memerintahkan mereka untuk dibunuh sekarang, bukankah Anda akan memaksa mereka untuk memberontak terhadap istana? Ye Shikai berkata dengan tegas. Ia tidak akan pernah melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak langit dan tidak berguna. Saudara Ye, tolong berhenti bicara omong kosong. Yang Mulia bijaksana. Situasi kacau saat ini disebabkan oleh para menteri dan bangsawan pengkhianat dari 6 negara. Yang Mulia bekerja siang dan malam untuk perdamaian dunia. Anda dan saya sama-sama menteri. Kita tidak boleh mengomentari keputusan Kaisar. Jika tidak, kita akan membawa bencana bagi diri kita sendiri. Saya tidak ingin mendengar Anda mengatakan hal-hal ini lagi di masa mendatang. Wajah Han Hao muram dan suasana tegang. Kedua belah pihak hampir memulai pertengkaran. Tuan Han, rakyat bisa mendukung Yang Mulia, dan mereka juga bisa menjatuhkan Yang Mulia. Diam. Han Hao tiba-tiba berdiri dan memukul meja dengan keras, hingga meja kayu yang berat itu pecah. Ia kemudian melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang mendengarnya, lalu ekspresinya sedikit rileks. Saudara Ye, jika ada yang mendengarmu mengatakan ini, kau akan dipenggal. Han Hao menenangkan diri. Bukannya dia marah, tapi apa yang baru saja dikatakan Ye Shikai itu, tabu, apalagi keluar dari mulut seorang jenderal. Jika ada yang melaporkannya kepada Yang Mulia, Ye Shikai pasti akan didakwa dengan pemberontakan. Apapun yang terjadi, Saudara Ye, aku tetap ingin menasihatimu. Kau sekarang adalah kesayangan Yang Mulia Kaisar dan Jenderal Meng. Di Dongjun, selain Jenderal Ma, jenderal mana yang tidak memberimu sedikit pun rasa hormat? Dengan kau mengikuti jejaknya, masa depanmu tak terbatas. Jangan membuat kesalahan besar hanya karena kau sedang marah sekarang. Setelah Han Hao tenang, ia tetap membujuk dengan tulus. Lagi pula, Ye Shikai adalah mantan bawahannya, dan ia juga seorang jenius militer dan jenderal yang hebat. Ia tidak ingin Ye Shikai dieksekusi karena pemberontakan. Terima kasih, Tuan Han, atas perhatiannya. Saya akan memikirkan masalah ini dengan saksama. Saya agak lelah, jadi saya akan istirahat dulu. Ye Shikai melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada para pengawal untuk mengantar tamu itu pergi. Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu. Hari berikutnya, Ye Shikai berjalan keluar dari barak. Sejak meteorit jatuh, hampir semua orang datang ke sini. Saat ini, ada 50.000 pasukan di dekatnya. Bawahan Ye Shikai ditempatkan di timur, sementara pasukan yang dibawa oleh Han Hao ditempatkan di barat, dan meteorit dijaga di tengah. Kudengar Tuan Han ada di sini, tanya Sang Guanjian. Ya, Ye Shikai menggosok pelipisnya, tampak lelah dan kulitnya tidak terlalu bagus. Pak Tua Ye, kamu kelihatan kurang sehat. Apa kamu sakit? Tanya Sang Guanjian penasaran saat melihat wajah Pak Tua Ye yang pucat. Sang Guan, kau adalah saudaraku. Aku tidak akan menyembunyikan sesuatu yang penting darimu. Ye Shikai menghela napas. Ia tidak tidur semalaman dan terus memikirkan perintah rahasia Kaisar yang dibawa oleh Han Hao. Membunuh begitu banyak orang sekaligus. Ketika memikirkan hal ini, Ye Shikai tidak berani memikirkannya lagi. Ketika ia berada di dunia bawah tanah sebelumnya, ia belum pernah mendengar ada orang yang membunuh puluhan ribu orang. Ye Tua, apa yang terjadi? Kaisar pertama telah mengeluarkan perintah rahasia, meminta Tuan Han untuk membunuh semua orang dalam radius 50 mil dari lokasi jatuhnya meteorit, untuk mencegah kata-kata di meteorit itu menyebar dan menyebabkan kerusuhan sipil. Ye Shikai mencoba menggunakan nada tenang, tetapi Sang Guanjian masih terkejut. Apa? Banyak sekali orang, semuanya terbunuh. Apa kau bercanda? Apakah menurutmu perintah rahasia dari Yang Mulia Kaisar itu palsu? Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar, aku juga tidak setuju, tapi Tuan Han tidak akan melanggar perintah rahasia Yang Mulia apapun yang terjadi. Ye Shikai tak berdaya. Sejujurnya, ia tidak punya keberanian untuk melawan secara terbuka.
Di era ini, kaisar yang memegang keputusan akhir. Terlebih lagi, selain 300.000 pasukan di utara, ada juga penjaga kekaisaran di luar Xianyang dan ratusan ribu pasukan garnisun di berbagai penjuru negeri. Jika ia ingin memberontak, itu hampir akan menjadi jalan buntu. Ye Xikei bukanlah tipe orang yang takut mati, tetapi ia memiliki 20.000 saudara di belakangnya. Mereka semua memiliki keluarga masing-masing, dan Ye Xikei juga memiliki satu. Ia berharap dapat menghabiskan sisa hidupnya dengan damai bersama He Linghan. Oleh karena itu, cara terbaik saat ini adalah menyelesaikan masalah secara damai dan sebisa mungkin menghindari kekerasan. Pak Tua Ye, bagaimana menurutmu? Sang Guanjian ragu sejenak, lalu berbalik dan bertanya. Pokoknya, aku tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah, jawab Ye Xikei tegas. Ini prinsip dan prinsipnya. Ya, aku juga berpikir sama sepertimu. Namun, jika kita tidak bertindak, Tuan Han mungkin akan melakukannya, dan kita hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Ye Xikei duduk kembali di kursinya. Saya baru saja menerima informasi dari Suesan bahwa banyak pasukan dari Kabupaten Henei dan Kabupaten Dong sedang mendekat ke sini, dengan jumlah tidak kurang dari 60.000. Saya pikir itu untuk menyelesaikan perintah rahasia ini. Memikirkan hal ini, Ye Xikei tiba-tiba mencibir. Ia tak pernah menyangka bahwa untuk perintah rahasia yang begitu konyol, kedua negara akan mengerahkan lebih dari 100.000 tentara dan kuda. Dengan antusiasme seperti itu, para pemberontak pasti sudah dihancurkan 10 kali. Ye Tua, ada puluhan desa dalam radius 50 mil, dengan puluhan ribu penduduk desa. Ya, tapi apa yang bisa saya lakukan? Seandainya ia mematuhi perintah rahasia kaisar pertama, Ye Xikei tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Puluhan ribu warga sipil dibunuh oleh Han Hao dan jenderal lainnya, dan ia tidak akan terkenal di masa depan, tetapi begitu banyak orang tak berdosa akan mati tragis di hadapannya. Jika dia memberontak, akan ada dua akibat. Akibat pertama, meskipun banyak orang diselamatkan, Ye Xikei dan pasukannya pasti akan menjadi pemberontak dan diburu oleh 100.000 pasukan Qin. Ini akan menjadi pertempuran hidup dan mati dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Akibat kedua, dia tidak hanya akan gagal menyelamatkan orang-orang ini, tetapi juga akan mati dalam kekacauan. Bab 1527. Jika Ye Xikei benar-benar memulai pemberontakan, terlepas dari apakah ia bisa menyelamatkan rakyat atau tidak, ia dan pasukannya akan menjadi pemberontak dan ada 100.000 pasukan tepat di samping mereka. Jika pertempuran benar-benar pecah, betapapun hebatnya Ye Xikei memimpin, 20.000 saudara di bawah komandonya pasti akan menderita kerugian besar, dan keluarga mereka juga akan terlibat atas tindakan mereka. Tentu saja Ye Xikei ingin menyelamatkan rakyat, tetapi ia juga harus mempertimbangkan 20.000 saudara di bawah komandonya. Jika ia memberontak tanpa meminta pendapat mereka, bukankah itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa keluarga para prajurit ini? Ye Xikei tidak akan melakukan itu. Pak Tua Ye, menurutmu kapan pasukan itu akan tiba? Tanya Sang Guanjian. Menurut informasi Suesan, mereka berangkat dari berbagai kabupaten di kedua kabupaten, dan hanya butuh waktu tidak lebih dari 3 hari perjalanan paksa bagi mereka untuk tiba. Ye Xikei memperkirakan dan mendapatkan perkiraan tanggal. Sekarang Han Hao telah mengirim pasukan untuk menjaga desa-desa terdekat dengan ketat. Ia khawatir begitu pasukan yang tersisa tiba, ia akan mengambil tindakan. Situasinya mendesak, dan Ye Xikei bahkan punya lebih sedikit waktu. Sekarang ia cemas dan semakin terjerat. Sang Guan, kau pimpin pasukan di sini untukku. Aku punya beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan di Puyang. Setelah merenung cukup lama, Ye Xikei berkata demikian. Baiklah, serahkan saja padaku. Sang Guanjian tahu apa yang dipikirkan Ye Xikei. Situasinya mendesak, tetapi dia harus kembali ke Puyang. Hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Ye Mansion, suamiku, mengapa kamu kembali? Ye Xikei berjalan ke halaman. He Linghan sedang menyiram bunga dan tanaman di taman. Ia tampak sangat bahagia. Ketika melihat Ye Xikei tiba-tiba kembali, ia bertanya dengan rasa ingin tahu. Linger, aku. Kata-kata Ye Xikei hendak keluar dari mulutnya, tetapi dia menelannya kembali. Suamiku, ada apa denganmu? Tanya He Linghan bingung. Tidak apa-apa, Linger, aku baik-baik saja. Ye Xikei memalingkan kepalanya agar He Linghan tidak bisa melihat ekspresinya. Suamiku, ada apa denganmu? Bagus. Nah, sekarang kamu sudah di rumah, jangan pergi dulu. Istirahatlah yang cukup. Aku akan memasak untukmu sendiri malam ini, bagaimana? He Linghan bersandar dan terkekeh. Jika seperti biasa, dia pasti akan merasa sangat bahagia. Dia menyukai tatapan He Linghan yang penuh kasih sayang, tetapi saat ini, hatinya hancur. Melihat kepergian He Linghan, Ye Xikei memikirkan banyak hal dan perlahan duduk di kursi. Dulu, saat di Yanjing, ia sudah berkali-kali membayangkan kehidupan seperti itu, di mana mereka berdua saling mencintai dan hidup bersama tanpa masalah besar. Kini,
Ia datang ke dinasti Qin dan bertemu He Linghan, dan akhirnya menjalani kehidupan yang ia dambakan. Jika kali ini ia mengabaikan masalah Yinghuo Shouxin, kehidupan seperti ini masih bisa berlanjut. Bahkan jika dinasti Qin runtuh seiring perkembangan sejarah, ia bisa membawa He Linghan ke tempat yang tak dikenal, tinggal jauh di pegunungan, dan menjalani kehidupan pedesaan. Suamiku, cobain babi panggang ini. Aku sudah memperbaiki resepnya dan rasanya jadi lebih enak. Di meja makan, He Linghan dengan penuh perhatian mengambilkan makanan untuk Ye Shikai. Dongjun akhir-akhir ini sangat kacau, dan Ye Shikai sudah lama pergi dan jarang di rumah. Namun, He Linghan sama sekali tidak mengeluh. Baiklah, baiklah. Ye Shikai sudah lama tidak tersenyum. Hanya di rumah ia bisa melepaskan diri dari tekanan dan tidak memikirkan apapun. Kalian turun duluan. He Linghan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua pelayan di sekitarnya untuk pergi. Ya, Bu. Suamiku, apakah ada yang ingin kau bicarakan di taman sore ini? Tanya He Linghan tiba-tiba. Tidak ada. Telapak tangan Ye Shikai bergetar dan sedikit kegugupan terpancar di wajahnya, tetapi dia segera menyembunyikannya. Kau bohong. Kau jelas punya sesuatu untuk kukatakan, dan ini masalah penting, kan? He Linghan meletakkan mangkuk dan sumpitnya, lalu mengulurkan tangan dan meraih lengan Ye Shikai. Suamiku, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Bukankah sudah kubilang, tidak apa-apa. Ye Shikai tersenyum getir. Meskipun merasa sangat tidak nyaman, ia tetap tersenyum pada He Linghan. Suamiku, kalau kau menyembunyikan sesuatu lagi, aku akan marah. Aku sudah menikah denganmu begitu lama, bagaimana mungkin kau menyembunyikan sesuatu dariku? Kau tadinya tidak mau memberitahuku, jadi aku tidak bertanya, tapi kali ini aku bisa melihat bahwa kau benar-benar mengalami sesuatu. Kenapa kau tidak bisa mengatakan yang sebenarnya? Tanya He Linghan. Kali ini ia sangat bertekad. Sepertinya jika Ye Shikai tidak mengatakan apa-apa, ia akan terus bertanya. Hei, apakah kamu tahu tentang meteorit yang jatuh ke tanah? Begitu. Aku dengar Lotus dan yang lainnya membicarakan ini baru-baru ini. Mereka bilang Mars menjaga jantung, dan sesuatu yang besar akan terjadi. Ini memang masalah besar. Yang Mulia Kaisar pertama telah mengeluarkan perintah rahasia untuk membunuh semua orang dalam radius 80 km dari lokasi jatuhnya meteorit, tanpa menyisakan satu pun yang hidup, kata Ye Shikai dengan tenang. Apa? Wajah He Linghan berubah drastis setelah mendengar ini. Ia hanyalah seorang wanita, dan wajar saja ia akan panik ketika mendengar hal-hal seperti itu. Radiasinya 50 mil, dan bahkan desa Sangsui pun ada di dalamnya. Setelah mengatakan itu, Ye Shikai kehilangan selera makan dan menyingkirkan makanannya. Tempat jatuhnya meteorit itu berada di persimpangan dua kabupaten, dan lokasi desa Sangsui juga berada di persimpangan kedua kabupaten tersebut. Meskipun desa Sangsui dan meteorit itu berada di dua kabupaten, jarak di antara keduanya hanya 30 mil. Pada hari meteorit itu jatuh, banyak penduduk desa dari desa Sangsui pergi untuk menyaksikannya. Kalau begitu kakek akan. Air mata He Linghan tiba-tiba mengalir keluar, dan Ye Shikai segera memeluknya. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Aku sudah mengirim seseorang untuk membawanya ke kamp militer. Ye Shikai menghiburnya dengan lembut. Meskipun perintah Kaisar pertama adalah untuk membunuh semua orang dalam radius 80 km, sebagai seorang jenderal, ia tetap memiliki hak istimewa ini. Linger, karena kau ingin tahu, aku tidak akan menyembunyikannya. Puluhan ribu orang terdampak. Aku tidak tega melihat begitu banyak orang mati tragis di hadapanku, jadi aku ingin menghentikan mereka. Kalau aku benar-benar melakukan itu, aku akan langsung menjadi pengkhianat dan dicari, dan kau juga akan terlibat. Pengkhianatan adalah kejahatan berat, aku. Suamiku, kau tak perlu bicara apa-apa lagi. He Linghan sudah mengerti maksud Ye Shikai. Suamiku, jika aku menasihatimu untuk tidak melakukan ini, apa yang akan kau pilih? Kalau begitu aku tidak akan memulai pemberontakan, jawab Ye Shikai lugas. Ia juga punya motif egoisnya sendiri. Ia tahu betul konsekuensi dari memulai pemberontakan. Jika He Linghan tidak mau mengambil risiko, Ye Shikai pasti akan memihaknya. Lagi pula, sebagai seorang pria, ia tidak mungkin menyeret istrinya ke dalam bahaya. Jika ini berujung pada pembantaian orang-orang ini, ia hanya bisa berdiam diri dan menahan siksaan di hatinya. Bab 1528. Linger, aku berjanji padamu bahwa aku akan memberimu kehidupan yang bahagia dan stabil, jadi jika kau tidak mau, aku tidak akan memulai pemberontakan, kata Ye Shikai tegas. Suamiku, jika aku tidak ada di sini, apakah kamu masih akan membentuk pasukan? Tanya He Linghan lagi. Ini, Ye Shikai ragu-ragu untuk menjawab. Jika dia belum pernah bertemu He Linghan, tentu saja dia tidak akan takut padanya sekarang, dan dia mungkin akan mengumpulkan pasukan. Suamiku, kalau aku tidak di sini, kau pasti akan membentuk pasukan, kan? Kata He Linghan ringan.
Suaranya sangat lembut, tetapi setiap kata menusuk hati Ye Shikei bagai palu yang berat. He Linghan mengenalnya dengan sangat baik. Mereka telah menikah selama setengah tahun, dan banyak pikiran mereka dapat dipahami hanya dengan sekilas pandang, meskipun mereka tidak mengatakannya. Ketika Ye Shikei ragu-ragu, He Linghan memahami niatnya. Linger, masalah ini sangat penting. Aku tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Nasib puluhan ribu saudara ada di tanganku, tetapi kaulah yang paling kupedulikan. Suamiku tersayang, karena aku sudah menikah denganmu, aku tidak akan mengeluh apapun keputusanmu. Karena kamu sudah bertekad untuk bangkit demi keadilan, lakukan saja. Jangan khawatirkan keselamatanku. Tidak, Linger, aku tidak akan memulai pemberontakan. Kita akan hidup seperti ini seumur hidup kita. Ye Shikei tiba-tiba meraih tangannya dengan penuh semangat, matanya merah, dan berkata dengan keras. He Linghan dengan lembut menepis tangannya dan mereka saling menatap. Suamiku, karena kau telah memutuskan untuk membentuk pasukan, tak perlu kukatakan lagi. Linger mendukungmu. Kau membentuk pasukan demi puluhan ribu rakyat. Kau bukan pengkhianat, melainkan pahlawan besar dunia. Aku sudah sangat puas bisa menikahi seorang pahlawan besar. He Linghan tersenyum tipis dan memeluk Ye Shikei. Suamiku, cobalah saja. Linger, aku turut berduka cita. Ye Shikei memeluknya erat-erat. Sejujurnya, dia tidak ingin mengambil risiko apapun, dan dia tidak ingin membawa He Linghan bersamanya. Suamiku, kau tidak pernah berbuat salah padaku. Jika kau mengorbankan keadilan demi keuntungan pribadi, Linger akan memandang rendah dirimu. He Linghan berkata dengan tenang, suamiku, cepatlah pergi. Hari berikutnya, kamp militer. Jenderal Chen Ping, mengapa Anda datang ke kamp militer? Sangguan Jian duduk di tengah, menatap jenderal di depannya dengan ekspresi serius. Jenderal Chen Ping yang berdiri di depannya adalah seorang jenderal dari istana Kabupaten Wei. Sangguan Jian mengenalnya. Ia dan Ma Yao berasal dari kampung halaman yang sama, jadi ia juga orang kepercayaan Ma Yao. Sebelum fajar, Chen Ping tiba di kamp militer bersama sekelompok pengawal. Jenderal Sangguan, kenapa kau tidak menemui Jenderal Ye? Nada bicara Chen Ping cukup arogan. Ia langsung ke intinya tanpa basa-basi. Jenderal Ye sedang ada urusan mendesak dan tidak ada di barak saat ini. Beliau meminta saya untuk mengambil alih komando militer dan memimpin seluruh pasukan atas namanya. Begitulah adanya. Tidak masalah. Chen Ping melambaikan tangannya dan meminta penjaga untuk menunjukkan selembar bambu. Ini perintah militer dari Hakim Daerah Ma. Chen Ping membuka lembaran bambu dan mulai membaca. Jenderal Ye membasmi pasukan bandit dan mengabdikan hidupnya untuk perdamaian Dongjun. Komandan daerah, sebagai penghargaan atas kerja keras dan kontribusinya yang luar biasa, secara khusus mengizinkan Jenderal Ye untuk mengambil cuti selama 1 bulan dan menghadiahinya 1000 tael perak. Beliau disarankan untuk menggabungkan kerja dan istirahat serta menjaga kesehatannya. Selama Jenderal Ye cuti, Jenderal Chen Ping akan mengambil alih komando pasukan. Setelah Chen Ping selesai membaca, ia menyerahkan lembaran bambu itu kepada Sangguan Jian. Sangguan Junhou, ini perintah militer dari komandan daerah. Karena Jenderal Ye tidak ada di kamp, tolong serahkan token militer itu kepadaku. Sangguan Jian mengepalkan tangannya erat-erat. Ma Yao sama sekali tidak memikirkan Ye Shikei. Jelas sekali ia ingin merampas kekuasaan militernya. Namun, Ma Yao bagaimanapun juga adalah Letnan Dongjun, yang bertanggung jawab atas pasukan di daerah itu. Jika Sangguan Jian terang-terangan melanggar perintah, ia pasti akan dikritik, dan ia sendiri yang akan menderita. Akan lebih baik baginya untuk melakukan yang sebaliknya. Haha, begitulah. Karena ini perintah militer dari Letnan daerah, tentu saja saya akan mematuhinya. Namun, Jenderal Ye belum kembali. Jika saya serahkan komando militer kepada Anda sekarang, tentara akan memiliki 2 komandan. Para prajurit harus mendengarkan perintah Anda, Jenderal Chen, atau Jenderal Ye. Dengan begini, manajemen pasti akan bingung. Sekarang adalah saat yang kritis. Jenderal Chen Ping tidak ingin melihat kekacauan di tentara, kata Sangguan Jian sambil tersenyum, tampak lugas. Apa yang dikatakan Sangguan Junhou memang masuk akal. Bagaimana dengan ini, Jenderal Chen Ping? Saya punya solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Ketika Jenderal Ye meninggalkan barak, beliau memberitahu saya bahwa beliau akan kembali dalam 2 hari. Bagaimana kalau Anda tinggal di barak selama sehari dan menunggu sampai Jenderal Ye kembali untuk membacakan perintah Letnan daerah? Kemudian Jenderal Ye akan menyerahkan perintah militer kepada Anda secara langsung. Dengan begitu, Anda akan sah dan para prajurit akan mematuhi Anda. Ini baik-baik saja, mari kita lakukan apa yang dikatakan Komandan Militer Sangguan. Pada akhirnya, Chen Ping memilih untuk berkompromi. Ye Shikei adalah seorang jenderal terkenal di daerah itu dan memiliki prestise yang sangat tinggi di ketentaraan. Para prajurit mengikuti jejaknya. Jika Chen Ping mengambil alih kekuasaan militer tanpa Ye Shikei, hal itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan di antara para prajurit. Baiklah,
Ayo, bawakan anggurnya. Aku ingin menyambut Jenderal Chen. Ya. Jenderal Chen, ini anggur nikmat yang kubawa dari Kabupaten Ji. Silakan diminum. Di jamuan makan, Sang Guanjian memberikan kursi utama kepada Chen Ping. Ia duduk di kursi samping dan menuangkan anggur untuk Chen Ping sendiri. Anda terlalu sopan, Jenderal Sangguan. Chen Ping mengangguk. Kursi utama di tengah adalah untuk panglima tertinggi. Sang Guanjian melepaskan posisi ini, dan kewaspadaan Chen Ping pun berangsur-angsur mengendur. Jenderal Ye telah bertempur di luar negeri tahun ini dan memang telah bekerja keras. Sejujurnya, saya juga pernah berpikir untuk mengundurkan diri dan pulang untuk menikmati hidup. Bukankah itu luar biasa? Kata Sang Guanjian sambil tersenyum. Haha, apa yang kau katakan itu juga yang kupikirkan. Sekarang pasukan musuh ada di mana-mana dan perang terjadi di mana-mana. Meskipun ini kesempatan bagus untuk meraih kesuksesan, jika kau tidak hati-hati, kau bisa kehilangan nyawamu. Chen Ping sedang minum minuman keras, dan ketika mabuk, ia menjadi lebih belak-belakan dan bahkan berbicara dengan Sang Guanjian tentang cita-cita hidup. Jenderal Chen, perutku tiba-tiba terasa tidak enak. Aku mau ke toilet dulu. Jenderal, makan dan minumlah yang banyak. Begitukah? Kalau begitu, pergilah dan segera kembali, saudaraku. Sang Guanjian mencari alasan dan meninggalkan tenda. Suesan dan Mancang menunggu di luar. Sang Guan, ada apa? Tanya Mancang segera. Kapten Ma mengeluarkan perintah militer, meminta Ye Tua untuk menyerahkan kekuasaan militer kepada Chen Ping. Dia pasti takut Ye Tua akan memengaruhi tindakan mereka. Sang Guanjian berspekulasi bahwa ketika meteorit itu jatuh, Kaisar pertama mengeluarkan perintah rahasia untuk membunuh semua orang di dekatnya. Ma Yao mungkin yakin bahwa Ye Sike tidak akan melaksanakan perintah rahasia itu, jadi dia membiarkan Chen Ping merebut kekuasaan militer. Apa? Beraninya dia merebut kekuasaan militer? Aku akan membunuhnya. Mancang sangat gembira setelah mendengar ini. Ia menghunus pedangnya dan hendak menyerbu ke dalam tenda, tetapi Sang Guanjian segera menghentikannya. Jenderal, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Suesan bertanya dengan nada rasional. Suesan, segera tinggalkan Kam dan temui Lao Ye. Beritahu dia tentang masalah ini dan minta dia bersiap. Bab 1529. Tugas yang paling mendesak adalah menstabilkan Chen Ping. Tugas lainnya adalah segera memberitahu Ye Sike tentang masalah penting ini dan membiarkannya kembali untuk mengambil alih situasi. Jika kekuatan militer direbut, Ye Sike tidak akan punya kesempatan untuk memberontak. Baiklah, aku akan segera mencari tuan. Suesan mengangguk dan berbalik untuk meninggalkan kamp militer. Jenderal, bajingan ini benar-benar ingin merebut kekuasaan militermu. Dia jelas ingin melakukan sesuatu yang buruk padamu. Kita tidak bisa hanya duduk diam dan menunggu kematian. Mancang tampak sangat cemas. Dia adalah orang kepercayaan Ye Sike dan orang paling setia di seluruh pasukan. Tentu saja, dia tidak bisa menerima perintah militer Ma Yao. Jangan cemas. Sekarang, kita harus segera menemukan Lao Ye dan mencari tahu sikapnya. Sedangkan untuk Chen Ping, kita tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa. Sang Guanjian tampak sangat tenang dan mengatur segalanya dengan tertib. Saat ini, Chen Ping tidak memiliki token militer di tangannya, dan 20.000 pasukan masih di bawah kendali kita. Mancang, kau harus segera memerintahkan seluruh pasukan untuk dipersenjatai lengkap dan siap dikerahkan kapan saja. Baiklah, aku akan segera pergi. Saudara-saudara semua ikuti arahanmu. Aku rasa mereka tidak akan mematuhi perintah Chen Ping. Mancang pergi setelah selesai berbicara. Agar Chen Ping tidak menyadari sesuatu yang aneh, Sang Guanjian juga memerintahkan prajurit pribadinya untuk mengepung tenda dan mengawasinya dengan ketat guna menstabilkan situasi sebelum Ye Sike kembali. Pak Tua Ye, aku akan mengerahkan seluruh kekuatanku hari ini. Kuharap kau setuju, gumam Sang Guanjian, menatap tajam Chen Ping di dalam tenda, lalu berbalik dan pergi. Puyang, rumah kamu. Tuan, beginilah kejadiannya. Sekarang Sang Guan Junho telah mengendalikan Chen Ping, dan pasukan masih berada di tangan kita. Namun, Chen Ping seharusnya segera menyadari sesuatu yang tidak biasa. Mohon kembali sesegera mungkin untuk mengambil alih situasi. Suesan melapor kepada Ye Sike. Yah, atasanmu sudah bekerja dengan baik. Sepertinya Ma Yao masih belum percaya padaku. Ye Sike tidak merasa kecewa, juga tidak bermaksud menyalahkannya. Di dunia yang kacau ini, bersikap rendah hati juga merupakan cara yang sangat umum. Ma Yao tidak berani menentang perintah kaisar. Tentu saja, tidak ada pejabat di istana maupun di daerah setempat yang berani menentangnya secara terbuka. Mengumpulkan pasukan untuk menyelamatkan rakyat adalah hal baik, yang menggemparkan, tetapi Ye Sike tidak berhak meminta semua orang untuk bergabung dengannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Suesan. Ikut aku. Ye Sike membawa Suesan ke ruang tamu, tempat He Linghan sedang menunggu. Sampai jumpa lagi, Bu. Saudara Sue, kamu terlalu sopan, jawab He Linghan sambil tersenyum.
Linger, aku harus segera ke kamp militer untuk memimpin pasukan. Setelah aku mengumpulkan pasukan, kau pasti akan terlibat, jadi kau harus segera naik kereta dan pergi ke Chu. Itu wilayah pemberontak, dan pasukan Qin tidak bisa menyusul di sana untuk sementara waktu. Ye Xike menatap He Linghan dengan cemas. Kali ini mereka berdua akan berpisah. Meskipun Ye Xike telah mengatur segalanya, sejujurnya, ia masih cukup khawatir. Baiklah, suamiku, kamu bisa tenang saja. Sue-san, aku akan memberimu tugas. Ye Xike berbalik dan menatap Sue-san. Yang mulia, silakan berikan perintah Anda. Bawa pengawalku dan kawal wanita itu ke Chu untuk menemukan Hua Liandi. Aku punya surat untuknya, dan berikanlah. Ye Xike memikirkannya dan berpikir jika dia memberontak, keluarganya akan dicari di seluruh negeri. Hanya di Chu dia bisa menyelamatkan hidupnya. Baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan keselamatan Nona, meskipun mempertaruhkan nyawa saya. Mohon tenang, Tuan. Sue-san berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tegas. Sue-san, jangan panggil aku Tuan. Ingat panggilanmu waktu kita pertama kali bertemu di Longshan. Ya, kakak. Kakak Sue-san. Ye Xike memegang tangan Sue-san dan membungkuk perlahan. Kakak, aku serahkan semua anggota keluargaku padamu. Kumohon. Saudara Ye, aku, Sue-san, dulu hanyalah seorang gangster di dunia bawah, yang melakukan hal-hal licik itu. Aku bersyukur kau begitu menghargaiku dan bersedia memanfaatkanku. Di masa depan, hidupku akan menjadi milikmu. Baiklah, waktunya hampir habis, kalian harus segera meninggalkan kota ini. Ya, suamiku, kau telah menyerahkan para pengawal itu kepada kami, lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya He Linghan. 2.000 pengawal ini adalah prajurit pribadi kepercayaan Ye Xike, dengan perlengkapan dan pelatihan terbaik. Masing-masing dari mereka adalah pasukan elit yang mampu mengalahkan 10 musuh hanya dengan satu pengawal. Hanya dengan pengawal pribadi inilah Ye Xike dapat merasa tenang. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ye Xike menghiburnya. Tiba-tiba, ia melangkah maju dan mencium He Linghan. Saat bibir mereka bersentuhan, rasa sedih muncul di hati mereka. Ini terasa seperti perpisahan, dan tak seorang pun di antara mereka ingin menjadi orang pertama yang berbalik. He Linghan tidak menyesali keputusan ini. Ia bersedia membantu Ye Xike mewujudkan mimpinya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Apakah Ye Xike menyesalinya? Mungkin, sedikit. Ketika para pengawalnya mengawal He Linghan keluar kota, ia sempat ingin mencabut perintah itu, tetapi masalahnya sudah selesai. Bangkit dalam pemberontakan adalah satu-satunya jalan keluar, dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Ye Xike membubarkan para pelayan di rumah besar dan membagikan semua emas dan perak yang tidak bisa ia bawa kepada mereka. Berbalik untuk melihat rumah besar yang kosong, Ye Xike merasakan emosi campur aduk dan sedikit tidak nyaman. Disinilah ia dan He Linghan hidup bahagia, dan ia tidak menyangka akan harus pergi secepat ini. Setelah menghela napas panjang, Ye Xike berbalik dan pergi, menunggang kudanya langsung ke kamp militer. Ye tua, kau akhirnya kembali. Kalau kau tidak kembali, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sangguan Jian sudah berada di gerbang kamp militer. Ia menghela napas lega ketika melihat Ye Xike kembali. Bagaimana? Apakah kamu sudah membuat keputusan setelah kembali? Sangguan, aku sudah memutuskan untuk memulai pemberontakan. Aku hanya meminta Sue-san untuk membawa pengawalku mengawal Linger ke Chu. Jika semuanya lancar, mereka akan tiba dalam setengah bulan. Ye Xike mengalihkan pembicaraan dan mendongak, lalu bertanya, Sangguan, apakah kau bersedia bergabung denganku? Ye tua, kau terlalu sopan. Aku, Sangguan Jian, tidak punya saudara, jadi aku tidak khawatir. Jika kau memulai pemberontakan, aku akan mengikutimu. Bagus. Kudengar Chen Ping sudah tiba. Di mana dia sekarang? Tanya Ye Xike. Orang-orang tak berguna ini mabuk dan sekarang beristirahat di tenda mereka. Tidak ada waktu yang terbuang. Jika prediksiku benar, pasukan dari segala penjuru akan berkumpul di sini besok. Mereka akan mengusir semua orang ke sini dan membantai mereka bersama-sama. Kita akan bertindak saat itu. Baiklah, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal, jawab Sangguan Jian. Sebelum bertindak, aku masih punya satu hal lagi yang harus kulakukan. Wajah Ye Xike tiba-tiba berubah muram. Ye tua, apa lagi yang ingin kau katakan? Sangguan, kumpulkan semua saudara. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Bab 1530. Ma Yao mulai curiga bahwa Ye Xike akan melakukan sesuatu yang tak terduga, jadi ia meminta Chen Ping untuk merebut kekuasaan militer. Sekarang, istana Ye telah ditinggalkan. Jika Ma Yao tahu, ia akan langsung tahu bahwa Ye Xike akan memulai pemberontakan, jadi waktunya sangat sempit. Mungkin Ma Yao akan mengetahuinya besok. Namun sebelum melancarkan pemberontakan, Ye Xike masih memiliki satu hal penting yang harus dilakukan. Pusat kamp militer.
Melihat 20.000 saudara yang hadir, Yesike merasakan emosi yang campur aduk. Saudara-saudara ini telah melewati hidup dan mati bersamanya, dan banyak dari mereka telah berpartisipasi dalam perang suku serigala bersamanya. Mereka telah selamat dari pertempuran yang begitu brutal, tetapi kali ini, mereka tidak mati dalam pertempuran eksternal, melainkan mati di tangan bangsa mereka sendiri. Saudara-saudara, kalian pasti penasaran mengapa aku mengumpulkan kalian di sini. Keheningan menyelimuti hadirin, dan Yesike pun berbicara. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi cukup keras untuk didengar semua orang. Banyak di antara kalian yang telah mengikuti saya melewati ratusan pertempuran, meraih prestasi militer yang hebat, dan menjilati darah di ujung pisau bersama saya, serta mengaduk sendok sayur dalam panci besi yang sama. Jenderal, kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kami semua sudah lama mengikutimu. Selama kau memberi perintah, kami akan menerjang api dan air tanpa ragu, kata seorang pemimpin 500 dengan lantang dari antara hadirin. Baiklah, waktunya hampir habis, jadi aku langsung saja ke intinya. Yesike tersenyum lega dan menoleh ke arah Sang Guanjian. Keduanya bertukar pandang. Pada titik ini, mereka tidak perlu menyembunyikan apapun, jadi mereka langsung membuka kartu mereka. Saya yakin kalian semua, saudara-saudara, tahu bahwa sebuah meteorit telah jatuh di sini. Beberapa dari kalian bahkan telah melihat kata-kata yang terukir di meteorit itu. Beberapa hari yang lalu, saya menerima perintah rahasia dari Yang Mulia Kaisar. Beliau ingin kita membunuh semua orang dalam radius 80 km, tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bukankah ini memperlakukan nyawa manusia sebagai sesuatu yang tidak berarti? Membunuh mereka semua adalah upaya untuk menghasut orang-orang agar memberontak. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua saya tinggal di dekat sini, begitu pula ribuan penduduk desa lainnya. Setelah kata-kata Yesike, pasukan yang disiplin itu tak kuasa lagi menahan diri dan terus berbicara di antara penonton. Suasana menjadi sangat ramai untuk sementara waktu. Yesike bisa memahami bahwa banyak dari mereka tinggal di dekat situ. Jika warga sipil dibantai sesuai perintah rahasia, keluarga mereka juga akan dibantai. Bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Saudara-saudara, tolong diam dan dengarkan aku, teriak Yesike keras. Setelah sekian lama, para prajurit yang hadir akhirnya terdiam. Ekspresi mereka serius, dan terlihat bahwa mereka juga peduli dengan masalah ini. Demikian pula, mereka juga menentang perintah rahasia ini, karena para prajurit ini dan kaisar pertama berdiri di posisi yang sangat berbeda. Satu pihak ingin mempertahankan kekuasaan kekaisaran, dan pihak lainnya ingin melindungi keluarga dan rekan senegara mereka. Memang kewajiban seorang prajurit untuk mematuhi perintah, tetapi jika kita diperintahkan untuk membantai warga sipil, maafkan saya karena tidak bisa menerima perintah ini. Seorang pria sejati lahir di antara langit dan bumi, berdiri tegak, mengabdi kepada negara di atas dan rakyat di bawah. Bagaimana mungkin ia mengayunkan pisau jagal melawan rakyatnya sendiri? Yesike berbicara dengan penuh kebenaran dan setiap kata-katanya merdu dan penuh kekuatan, yang menyentuh hati para prajurit. Orang-orang dengan nilai-nilai yang wajar mungkin tidak akan menyetujui perintah rahasia ini. Kebanyakan jenderal yang melaksanakan perintah rahasia itu tidak berani melanggar perintah, jadi mereka hanya bisa melakukan hal-hal bajingan seperti itu. Maka aku, Yesike, mengumumkan di hadapan seluruh pasukan bahwa aku akan mengumpulkan pasukan untuk melawan Qin, dan pertempuran pertama adalah menyelamatkan orang-orang ini. Jenderal Ye, saya bersedia mengikuti Anda. Jenderal Ye, aku tak pernah kalah dalam pertempuran sejak aku mengikutimu. Aku percaya padamu. Tiran itu ingin membunuh sesama penduduk desa. Aku akan melawan sampai akhir. Aku bersedia mengikutinya. Banyak prajurit di antara hadirin menyatakan kesediaan mereka untuk mengikutinya, tetapi banyak pula yang masih mulai ragu, itulah sebabnya Yesike mengumpulkan semua orang untuk berbicara. Saya menyambut bawahan yang bersedia mengikuti saya, tetapi saya juga mengerti bahwa begitu kalian memberontak, orang tua, istri, dan anak-anak kalian semua akan terlibat. Hukuman yang lebih ringan adalah hukuman, dan yang lebih berat adalah kematian. Jasa dan gelar militer kalian sebelumnya juga akan hilang. Jadi saya tidak akan menyalahkan kalian. Kalian semua adalah prajurit yang tidak takut mati. Kalian mengutamakan keselamatan keluarga kalian karena kalian memahami tanggung jawab kalian. Saya tidak akan menerima keluhan apapun. Yesike tentu saja menyadari konsekuensi pemberontakan. Bisa dibilang itu adalah pertaruhan. Jika gagal, bukan hanya dia dan bawahannya, tetapi juga keluarga mereka yang akan dipenjara. Wajar jika beberapa orang merasa takut dan ragu. Sekarang, semua pasukan, dengarkan perintahku. Mereka yang bersedia mengikutiku melawan Qin, silakan berdiri di sebelah kiri. Mereka yang ingin pergi, silakan berdiri di sebelah kanan. Ini, aku punya orang tua di rumah. Kalau aku memberontak, mereka pasti akan ditangkap. Brengsek, kau memintaku membantai penduduk desa. Aku sama sekali tidak bisa melakukannya.
Aku akan memberontak hari ini. Teman-teman desa saya ada di dekat sini. Sekalipun kami tidak memberontak, jalannya buntu. Kemungkinan terburuk adalah kami harus berperang. Para prajurit dibagi menjadi dua tim. Jumlah orang di sisi kiri jelas lebih besar, mencapai sekitar 3/4. Sebagian besar dari 20.000 prajurit direkrut di Dongjun dan Heneijun. Banyak dari mereka memiliki keluarga dalam radius 50 mil ini. Kaisar memerintahkan untuk membunuh keluarga mereka. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin ia tetap acuh tak acuh? Lagi pula, mereka sangat percaya pada kemampuan komando Ye Shikai. Begitu mereka memulai pasukan, mereka mungkin tidak akan kalah. Yang paling membuat Ye Shikai senang adalah hampir seluruh 3.000 prajurit kavaleri berdiri di sisi kiri. Ketika tim kavaleri ini pertama kali dibentuk, mereka masih memimpin garnisun Kabupaten Heiyang. Oleh karena itu, sebagian besar prajurit berasal dari desa-desa di dekat Kabupaten Heiyang. Mereka tentu saja memilih untuk melawan Qin. Adapun prajurit yang menyerah dari suku serigala di tim kavaleri, mereka tidak peduli, karena keluarga mereka semua ada di padang rumput. Tim kavaleri adalah garis langsung Ye Shikai, dengan perlengkapan terbaik, terlatih dengan baik, dan tidak takut mati dan terluka. Dengan kartu truf ini di tangan, Ye Shikai merasa tenang. Sang Guanjian, berikan masing-masing 20 tael perak kepada saudara di sebelah kanan dan biarkan mereka pulang, kata Ye Shikai ringan. Baiklah. Sang Guanjian meminta beberapa penjaga untuk memindahkan kotak-kotak perak ke peron. Saudara-saudara di sebelah kanan, majulah masing-masing dan ambillah 20 keping perak. 1 jam kemudian, Pak Tua Ye, masih ada lebih dari 15.300 prajurit yang tersisa, dan sebagian besar kavaleri masih ada di sana. Jatah makanan di kamp kita hanya cukup untuk 5 hari. Bajingan Mayao itu telah memutus pasokan. Dia pasti khawatir kau akan memberontak. Jenderal Sang Guanjian mengirimkan data statistik tersebut. Tidak masalah. Setelah kita selesai bertarung, kita akan segera pergi, kata Ye Shikai ringan. Ye Tua, setelah kita menyelamatkan orang-orang ini, kemana kita harus pergi? Dari situasi saat ini, jika kita memulai pemberontakan, kita pasti akan dikejar dan dicegat oleh pasukan Qin dari seluruh negeri. Jika kita ingin bertahan hidup, kita hanya bisa pergi ke Chu. Bersambung.